Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anak. Salam akuntansi. Oke, ketemu lagi dengan Pak Farid pada pertemuan ke-8. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Pertemuan 8 ini adalah pertemuan terakhir di semester ganjil ini ya. Jadi Bapak berharap teman-teman bisa memahami materi Bapak Farid dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8. Ketika memang ada pertanyaan, Bapak sering sekali menyampaikan setelah pertemuannya, silakan bertanya bisa melalui kolom komentar ya, atau Anda bisa japri ke Pak Farid melalui WA-nya Pak Farid di grupnya masing-masing. Sudah ada nomor Pak Farid ya. Jadi karena materi praktikum ini memang tidak bisa hanya dilihat melalui YouTube atau melalui video, kita harus juga praktek. Makanya saya selalu mengingatkan, selalu dicatat, karena ketika nanti ada permasalahan, Anda teman-teman bisa masih mengingat ya apa itu permasalahannya. Oke, pada pertemuan ke-8 ini kita akan mengenal sekilas terkait tentang laporan keuangan atau entitas akuntansi dan pelaporan ya. Ini adalah nanti kita bahas hingga semester 2. Namun teman-teman, saya kenalkan terlebih dahulu mengenai laporan keuangan di instansi pemerintahan ya. Jadi entitas akuntansi pelaporan itu adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan ya. Nah, untuk entitas ini itu ada beberapa bagian laporan yang dimana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian ada di Kementerian Agama atau di lingkungan pemerintah pusat ya, dan terakhir adalah di instansi atau lingkungan pemerintah daerah seperti desa dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik pada laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Nah, keempat karakteristik berikut inilah yang menjadi syarat normatif dalam laporan keuangan di pemerintah daerah ya. Yang pertama adalah harus relevan atau relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan, seperti feedback value, ada memiliki manfaat prediktif, atau harus timelines atau tepat waktu. Itu adalah revenue ya, kemudian atau relevan ya. Yang kedua adalah andal atau reliable, artinya laporan keuangan itu pemerintah daerah itu harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap pernyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Nah, akhirnya laporan ini nanti bisa menjadi pertimbangan untuk data berikutnya, dan juga nanti bisa untuk memverifikasi netralitas atau netral ya. Yang ketiga, selain ada relevans, ada andal, yang ketiga adalah dapat dibandingkan atau comparable. Nah, informasi yang termuat dalam laporan keuangan ini harus lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, makanya nanti teman-teman akan saya kasih contoh laporan keuangan di mana kita akan membandingkan antara tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang, atau tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Nah, gitu. Sedangkan yang keempat adalah dapat dipahami, pastinya ya, understandable ya. Artinya tujuan dari semua laporan keuangan itu adalah untuk memahamkan semua pihak, semua pengguna laporan, baik itu pihak internal atau pihak eksternal. Ini adalah keempat syarat dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke namanya prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, nah, prinsip akuntansi pelaporan keuangan itu adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta penggunaan laporan keuangan. Nah, dalam prinsip laporan keuangan itu kita menggunakan dua basic seperti yang dulu ya, awal-awal di kelas 11 masih ingat mungkin ya. Ada basic akuntansi, di mana kalau basic akuntansi ada laporan keuangan basisnya adalah accrual ya, pengakuan kelihatan LO, beban, aset, kewajiban, dan likuiditas. Nah, ya, itu. Dan yang kedua adalah kita menggunakan prinsip nilai historis. Artinya aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang untuk memperoleh aset tersebut.
ya. Itu adalah untuk prinsip nilai historis. Prinsip yang ketiga adalah realisasi. Artinya bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah untuk periode transaksi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam budget tersebut. Artinya laporan keuangan itu adalah sebagai penanda atau sebagai pengacu ketika pemerintah ingin melakukan belanja dan pembayaran utang. Artinya sesuaikan dengan realnya aja, sesuaikan dengan realisasinya. Ya, itu adalah prinsip realisasi. Prinsip yang ketiga adalah substance over form atau prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitas. Prinsip yang kelima adalah periodisitas. Artinya kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode laporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Biasanya ini waktunya ada tahunan, ada bulanan, triwulan itu 3 bulan, dan semester atau 6 bulan. Itu untuk periodisitas ya. Yang keenam adalah prinsip konsisten. Artinya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Nah, itu adalah prinsip konsisten ya. Prinsip yang ketujuh adalah pengungkapan lengkap. Artinya laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang ditentukan oleh pengguna, yaitu baik itu di lembar muka maupun di laporan keuangan di bagian catatannya. Yang kedelapan itu adalah prinsip penyajian wajar. Di penyajian wajar ini itu ada LRA atau laporan realisasi anggaran, ada SAL laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada LO laporan operasional, ada LPE laporan perubahan ekuitas, ada neraca, ada laporan arus kas, dan catatan alur atas laporan keuangan. Ini adalah prinsip penyajian dalam laporan keuangan. Ya, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu di jenis dan bentuk laporan keuangan. Nah, perlu saya ingatkan buat teman-teman ya, ini silakan nanti dicatat ya. Ada beberapa bentuk laporan keuangan yang teman-teman harus dipahami. Namun hari ini kita akan bahas fokus saja di laporan realisasi anggaran, LRA dan LO atau laporan operasional ya. Oke, baik, kita masuk LRA. LRA ini sebenarnya hampir sama dengan kalau di akuntansi keuangan adalah laporan laba rugi. Jadi buat teman-teman nanti kalau melihat nanti di laporan laba rugi di akuntansi keuangan itu ada pendapatan atau penerimaan dan juga ada beban ya. Tapi kalau nanti di LRA kita akan lebih fokus di belanja ya atau biaya ya. Yuk. Jadi unsurnya dalam laporan realisasi anggaran itu nanti ada namanya pendapatan, pengertiannya sama berkaitan dengan PAD atau pendapatan asli daerah, ada PF atau PT ya, pendapatan virtual atau pendapatan transfer, ada lain-lain seperti pendapatan sah. Yang berikutnya ada belanja ya, kemudian ada transfer dan juga ada pembiayaan. Nah, bagaimana apa format dari LRA ini? Yang paling atas sama ya, ada KOP ya. Di KOP-nya ini juga masih sama. Pemerintahnya pemerintah apa? Bawahnya adalah pelaporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. LRA pendapatan dan belanja. Yang bawahnya adalah untuk periode contoh 2021 atau 2011 hingga 2008 ya. Dan itu. Ini contohnya paling atas adalah pendapatan. Nah, buat teman-teman yang mungkin melihat ya, jadi yang sebelah kiri itu adalah kita anggaran, ini adalah yang dianggarkan. Nah, jadi ini anggaran, biasanya ini di awal tahun ya. Jadi di awal tahun. Contoh ini 2021 ya, ini 2021. Yang ini 2020. Misal seperti ini. Anggaran 2021 ini adalah yang dianggarkan. Misalnya ya. Nanti realisasinya nanti akan dicatatkan di sini. Nah, misal kita menganggarkan pendapatan asli daerah PAD itu dari pendapatan pajak daerah. Kita menganggarkan awal di 2021, misalnya kita akan dapat 1,5 triliun di sini. Ternyata di 2021 nanti di Desember muncul ternyata laporan keuangannya PAD-nya kita cuma dapat 1,3. Nah,
Berapakah presentasinya? Nah, ini nanti berarti kita harus membuat presentasi untuk ketercapaiannya. Ketika nanti kurang berarti ya contoh di sini nanti ya bisa nyampe 80%, 70% atau 30%. Sedangkan realisasi 2020 ini harus kita tekan di sini untuk apa? Untuk membandingkan apakah realisasi pada tahun yang sekarang dengan tahun yang kemarin ini apakah sama atau mengalami peningkatan. Untuk apa, Pak? Untuk perbandingan, untuk pengacuan dan pembuatan anggaran pada tahun 2000 yang akan datang atau 2022. Ketika nanti ada peningkatan, maka bisa kita menaikkan jumlah pendapatan asli daerah. Ketika nanti mengalami penurunan, ya maka kita akan menurunkan. Nah, itu acuannya adalah tahun sekarang dan tahun kemarin. Jadi ini bisa untuk tahun yang 2021 contoh ya. Ini realisasinya 2021, kita asumsinya adalah di bulan Desember ya. Nah, selain ada PAD, ada PET atau pendapatan transfer seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya, nanti di jumlah sama adanya. Kemudian ada lagi namanya transfer pemerintah pusat dan lainnya, ada dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Kemudian kalau transfer pemerintah provinsi itu ada pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya dan sebagainya. Nah, ada lain-lain, biasanya ini juga ada pemerintah dapat pendapatan dari yang lain-lain, contoh dari hibah atau dana darurat atau yang lainnya, itu juga dari pendapatan yang sah. Nah, selain pendapatan, kita di dalam LRA, laporan anggaran, itu kita ada namanya belanja ya. Belanja itu ada 3, yaitu yang pertama adalah belanja operasi atau operasional seperti belanja pegawai ya, kemudian ada belanja barang, ada bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Kemudian yang kedua ada belanja modal seperti kita beli tanah, beli peralatan, bendung, jalan dan sebagainya ya. Ada belanja tak terduga, biasanya belanja-belanja yang sifatnya dadakan tanpa diperkirakan pada sebelumnya, dan setiap pemerintah daerah atau instansi itu harus juga menganggarkannya. Ini adalah contoh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja di pemerintah daerah ya. Kemudian ada lain yang berikutnya selain belanja, ada namanya transfer ya. Ada transfer bagi hasil ke desa. Nah, itu. Nah, selain ada belanja, ada juga namanya pembiayaan. Yang ini ada penerimaan pembiayaan seperti silpa, cadangan dan sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat di screenshot ya. Yang kedua ada namanya pengeluaran pembiayaan ya. Jadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Nah, memang di laporan realisasi anggaran ini kita sangat lengkap sekali datanya. Nah, nanti kalau kita ada praktek, kita langsung membuat, kita akan menyusun laporan realisasi anggaran ini ya. Silakan nanti dipahami. Yang berikutnya adalah laporan penerimaan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, ini lebih simpel ya. Jadi silakan lihat di sini. SPASAL itu adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, gimana teman-teman lihat di sini? Ini contoh, ini 2021 sekarang, ini 2020 yang kemarin. Saldo anggaran lebih awal 2021 itu adalah sebesar ini, ya. 2020 ini. Nah, sedangkan untuk salnya itu seperti ini. Nah, ya. Nah, sedangkan sisa lebih kurangnya itu di pembiayaan anggaran seperti ini. Nah, koreksinya itu ternyata seperti ini. Maka saldo anggaran lebih akhir 5, 6, dan 7 adalah sebesar ini. Ini bisa dikerjakan ketika kita sudah mengerjakan laporan realisasi anggaran. Nah, ketika kita sudah mengerjakan ini, maka sebenarnya kita sudah bisa mengetahui perubahan saldo kita di instansi itu ada berapa. Nah, ya. Jadi ini untuk pertemuan 8 Pak cukup sampai pada SPAL, karena memang nanti di sisanya kita bahas pada pertemuan pertama di semester yang akan datang, atau kita bahas pertemuan luring atau tatap muka ya. Bapak berharap teman-teman bisa memahami. Ketika nanti mau dicatat bisa di screenshot ya, nanti bisa ditulis buku, kita bisa membahas bersama ketika nanti ada pertemuan luring pada minggu ini atau minggu yang akan datang. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jangan lupa untuk diskusi dengan teman-temannya ya. Memang ketika kita daring
ada banyak sekali hal-hal yang sulit untuk kita pahami. Dari Bapak percaya teman-teman adalah anak yang pintar. Jadi ayo kita bersama mencari solusinya yang terbaik untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.